Oke, halo teman-teman. Nah, hari ini gue mau lanjutin cerita lagi nih teman-teman. Misalkan ya teman-teman ya, sama seperti kemarin di video sebelumnya, kita punya sebuah keluarga di sini teman-teman. Ya, sebuah keluarga lalu punya 2 orang anak ya teman-teman ya. Nah, kemarin kan kita sempat ngomong ya teman-teman ya. Biaya hidup per bulan kurang lebih ya teman-teman 25 juta per bulan, betul nggak? Ya, hidup di Jakarta kira-kira biayanya 25 juta per bulan gitu. Nah, menurut teman-teman, kira-kira kalau orang tua ya, kita nih misalnya atau siapapun di sini yang menjadi orang tua, pengen gak sih someday di masa tuanya itu bisa hidup secara independen, lalu juga tidak merepotkan anak-anaknya ketika besar ya. Jadi ketika anak-anaknya sudah besar, sudah kuliah, dan juga sudah bekerja begitu. Jadi orang tua ini tidak mengharapkan anak-anaknya itu bisa menghidupi mereka. Ya, lalu mereka bisa bilang nih ke anak-anaknya seperti uang kalian itu bisa kalian gunakan untuk keluarga kalian lagi nantinya gitu. Sedangkan kita udah bisa menghidupi diri kita sendiri sampai tua. Gitu ya teman-teman ya. Pengen gak sih ya kita punya kemampuan seperti itu sebagai orang tua gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana gitu ya cara kita supaya kita bisa sampai ke fase seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya ada beberapa cara ya teman-teman. Jadi mungkin ada di sini yang mau melalui bisnis ya atau melalui investasi begitu ya. Nah, di sini gue mau kasih kalian contoh ya. Anggaplah di sini kita sedang membicarakan investasi. Ya, di mana investasi tersebut harus bisa menghasilkan 25 juta per bulan, teman-teman. Kira-kira berapa uang yang mereka perlukan seperti itu. Nah, di sini ya, gue mau ajarin kalian gimana sih cara menghitung ya. Siapa tahu di sini di antara kalian ada yang punya target nih ya dari masa mudanya. Oh, someday gue pengen ketika gue sudah tua nanti, keluarga gue itu bisa hidup tanpa gue harus bekerja, kan begitu ya teman-teman ya. Nah, kita hitung di sini misalkan teman-teman. Jadi ada namanya 4% rule. Ya, kok kan pernah dengar ya. Inti simpelnya adalah dengan memperkirakan kira-kira investasi yang nantinya kalian akan punya, kalian bisa mengambil 4%-nya dari hasil investasi kalian tadi itu, kemudian digunakan untuk kehidupan ya, dan kemudian itu akan diperkirakan bisa mencukupi hidup kalian untuk waktu yang sangat lama ya. Kenapa angka 4% ya? Di sini ada beberapa yang mungkin menghitung menggunakan bunga obligasi misalkan di angka 6 atau 7%. Kenapa kita ambil 4% ya teman-teman? Nah, kenapa kita ambil 4%-nya? Karena kita harus sisahkan 2% atau 3% tadi karena kemungkinan akan terjadi inflasi ya, dari pengeluaran kita itu akan lebih besar daripada sekarang. Bukan karena kita lebih boros, tapi memang karena terjadi inflasi, teman-teman. Lalu kira-kira kalau kita mendapatkan imbal hasil investasi sebesar 4% selama 1 tahun, kira-kira berapa uang yang diperlukan keluarga ini? Kalau misalkan keluarga ini punya pengeluaran 25 juta per bulan, teman-teman. Ya. Gimana cara ngitungnya? Pertama kita kalikan dulu, ya. Jadi dari 25 juta ini, kita kalikan 12 kali ya. Artinya kita mau cari penghasilan dalam setahun. Maka kita dapatlah angka 300 juta. Artinya 300 juta ini harus sama dengan 4% dari investasi yang kita masukkan tadi. Ya. Ya, berarti kalau kita mau cari berapa tabungan yang kita perlukan, berarti kan kita mau mencari 100% ya teman-teman ya. Nah, kita belajar matematika sedikit ya teman-teman ya. Gimana caranya supaya kita tahu 4% tadi harus 300 juta. Berarti 100% itu harus berapa? Kan gitu ya. Simple banget teman-teman. Di sini kita bisa pakai berbagai metode perhitungan. Cuman yang paling gue suka, paling simple adalah ternyata mau bikin 4% ini jadi 100%, itu kita tinggal kalikan 25. Ya. Nah, sama, di sebelah sini juga sama. Kita akan kalikan aja langsung sama 25, teman-teman. Jadinya berapa nih? 3 kali 25 ya, berarti 75, lalu nolnya ada 2, lalu ada juta di sana. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Nah, kelihatan nih angka teman-teman. Kira-kira berarti seseorang itu harus menabung atau punya investasi sebesar 7,5 M. Gitu ya. Supaya mereka bisa hidup tanpa mengurangi harta mereka, alias hidup untuk waktu yang lama. Angkanya adalah 7,5 M. Nah, jadi teman-teman yang punya rencana ya, seperti keluarga ini tadi, di mana orang tuanya ini pengen, udah deh gue masa tua, gue bisa urus diri gue sendiri, kalian anak-anak urus keluarga kalian gitu ya. Dengan pengeluaran 25 juta per bulan, perkiraannya adalah kalian harus menabung sebesar 7,5 M untuk diinvestasikan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, 7,5 M ini bisa dapat dari mana? Apakah kita harus ngumpulin 7,5 M? Gitu ya. Maksudnya secara keseluruhan uang yang kita kerjakan harus 7,5 M? Enggak juga sih teman-teman. Ingat, waktu kita menabung itu pun kita bisa mendapatkan bunga juga ya. Ada lagi cara menghitungnya, nanti kita bahas di video berikutnya ya teman-teman ya. Nah, tapi sekarang intinya adalah 7,5 M ini teman-teman. Nah, sekarang gue mau cerita lagi teman-teman. Gue mau memandang ini dari segi asuransi dan segi keamanan finansial teman-teman. Jadi teman-teman, bayangin kalau teman-teman itu pengen bikin sebuah gedung ya, atau kalian teman-teman ini pengen bikin seperti ini, kayak memiliki penghasilan 7,5 M itu kayak teman-teman tuh membangun sebuah gedung bertingkat ya. Tujuan teman-teman adalah ingin mengumpulkan dana yang sebesar ini, begitu. Nah, untuk mengumpulkan dana sebesar ini, itu teman-teman seperti membuat sebuah gedung, dan juga teman-teman perlu ada namanya di sini fondasi ya teman-teman ya. Fondasi ini gunanya apa teman-teman? Fondasi ini gunanya nanti untuk melindungi gedung ini dari apa? Bisa dari badai gitu ya, bisa dari angin topan, bisa dari tsunami, bisa dari gempa bumi. Nah, ini dia bisa melindungi bangunan yang udah teman-teman bikin tadi susah payah. Nah, bentuk pengamannya apa aja sih ya? Nah, simpelnya teman-teman, bentuk pengaman ini ada di asuransi. Semua jawaban teman-teman untuk perlindungan yang tadi teman-teman sudah kumpulkan itu ada di asuransi. Nah, di next videonya gue akan bahas ya, kira-kira apa aja sih isinya begitu teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu aja. Kalau kalian ada pertanyaan bisa tulis di bawah.